Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Kita ke Mbak Inaya. Mbak Inaya tadi sebelum acara mulai kita juga sempat ngobrol ya tentang puisi ini, dan Mbak Inaya juga gak bisa menahan air mata. Saya menangis baca puisi ini katanya begitu. Saya juga sangat merasa bahwa ini dekat sekali isi puisi ini karena diciptakan dengan hati oleh Buya untuk Gus Dur dan kemudian dibacakan oleh Mbak Inaya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Inaya dengan puisi ini, Mbak Inaya? Silakan. Iya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Buya Syakur karena sudah membuat puisi ini yang tadi setelah saya baca gitu ya, waktu pertama sih setelah saya baca itu saya mikir ini kurang tepat kalau dibilang surat khusus buat Gus Dur. Saya merasa bahwa ini lebih tepat dibilang surat cinta buat Gus Dur. Iya. Karena saya merasa apa ya, ini benar-benar saya bisa merasakan luapan cinta dari Buya kepada Bapak gitu. Dan ya kalau misalnya membaca sesuatu atau melihat sesuatu yang berhubungan dengan Bapak itu kemudian bikin kangen, ya itu wajar lah gitu ya. Tapi ketika membaca ini saya bisa merasakan mungkin hal-hal yang dulu dirasakan Bapak gitu. Bagaimana misalnya rasa sakit atau rasa sedih atau rasa kecewa atau apapun ya sudah, tapi ya sudah di apa ya istilahnya ditelan aja gitu, karena itu bagian dari apa yang beliau perjuangkan gitu. Dan bahwa hal itu ditangkap dan dituangkan oleh Buya dengan begitu indah gitu, itu buat saya besar artinya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Buya sudah membuat puisi ini. Baik. Ya, terima kasih Mbak Iya. Sekarang ke Buya yang bikin puisi 3 tahun yang silam, Buya. Iya. Ini isinya sangat benar-benar dalam tanda kutip menelanjangi, menguliti tentang Gus Dur itu sendiri dari A sampai Z. Sebenarnya apa yang mau disampaikan Buya? Yang saya sampaikan adalah sudut pandang saya. Iya. Sesuai dengan pengetahuan saya tentang Gus Dur. Karena selama di Jakarta 3 tahun lah, 4 tahun. Saya itu rutin ketemu setiap bulan sekali minimal itu tuh. Apalagi kalau saya sering ke PBNU, maka sering ketemu juga. Tapi yang minimal sebulan 1 kali di rumahnya Pak Alwi Shihab. Ya, Empati Club itu kita sering berdebat. Memang dalam perdebatan diskusi maksud saya, diskusi ilmiah mengkaji tentang budaya, tentang agama, tentang ekososial, ekonomi dan sebagainya. Dan itu terbatas ya forumnya, yang ada itu hanya Alwi Shihab, Kuda Shihab, Dawam Laharjo, kemudian Bang Jalal, kemudian ya orang-orang tertentu aja lah, Nur Khalis Majid dan sebagainya itu. Dan itu juga eksklusif ya, tertutup, tidak untuk umum. Wartawan juga diundang, tapi ya selalu ini yang boleh disiarkan, ini nggak usah gitu karena masih sifat rahasia. Ya selama kita dalam diskusi itu sebetulnya saya dengan usul banyak berseberangan berbeda. Tetapi itu kan pemikiran, itu tetap kita bergandengan aja, nggak ada urusan. Ya itu. Sekarang yang terjadi sekarang ini kan berbeda. Saya kan dulu indah sekali berbeda pendapat dengan Gus Dur, berbeda kita saling menghormati, kita tetap saling bersahabat. Kalau sekarang kan bertengkar, berantem di demo kan begitu. Ini aneh sekali ya. Biarkan saja sudut pandang kita berbeda, mengapa demikian? Jadi artinya sekelas Gus Dur itu sendiri di samping orangnya sangat humanis juga, dia mengakui bahwa
bahwa pluralitas itu sebagai satu realita yang tidak bisa dihindari. Lalu apa salahnya dengan pluralitas itu? Kita berbeda pendapat, berbeda selera, berbeda keinginan, berbeda tujuan, berbeda, semuanya berbeda, nggak ada yang sama kok. Nah, sejak kapan sekarang orang pengen sama? Ya nggak mungkin terjadi dong. Biarkan berbeda. Dan dia orangnya sangat pluralistis dan sangat humanis sekali. Saya tahu sekali. Ya umpamanya beberapa sudut pandang yang berbeda. Saya kasih tahu deh contohnya gimana. Orang banyak melihat bahwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat, iya kan? Saya katakan di mana mukjizatnya? Sekarang saya mau nanya, ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ada yang nganter enggak? Enggak ada. Lalu setelah itu Mi'raj. Di dalam Al-Quran sendiri Isra ada di surat Al-Isra, tapi Mi'rajnya ada di surat yang lain dan tidak bersamaan, tidak. Kok jadinya Isra dan Mi'raj? Di Al-Quran itu dua ayatnya berbeda kok. Iya kan? Mi'raj di mana, Isra di mana? Jadi ketika berangkat ada yang nganter enggak? Enggak ada. Waktu pulang ada yang jemput enggak? Enggak ada. Saya nanya, ada yang tahu enggak? Enggak ada. Di mana tolak ukurnya mukjizat kalau nggak ada orang tahu? Ini kita kan semacam itu. Kalau Nabi Isa ngomong waktu bayi, yang lihat kan banyak. Nabi Musa membelah lautan, umatnya kan di belakangnya melihat. Dan Nabi Isa itu yang lihat siapa? Jadi bagaimana tolak ukurnya satu mukjizat? Ya sudah, kita percaya saja Nabi Isa dan Mi'raj. Makanya kaum rasionalis, kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan rohani, bukan perjalanan jasadi. Itu persoalannya. Nah, sehingga pada suatu ketika memang saya banyak mendukung pendapat Mu'tazilah. Nah, makanya, tapi saya juga orang yang NU juga kok. Jadi pada suatu hari, biar saya cerita gini, yang mulia Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia, dulu cerita kepada saya sambil tertawa terbahak-bahak. Dia menceritakan bahwa dia mencatut nama saya setelah Gus Dur terpilih sebagai Ketua PBNU. Dia cerita, punten saya catut namamu dimasukkan dalam pengurus PBNU. Saya dimasukkan untuk hubungan luar negeri oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin nih. Waktu itu beliau sebagai Dewan Formatur Gus Dur. Ini cerita Kiai Ma'ruf Amin kepada saya nggak tahu. Cuman ketika dibaca oleh Gus Dur, ya ketika itu sudah pakai kacamatanya tebal ya, tapi masih bisa baca. Gus Dur waktu itu masih bisa baca. Itu sudah tebal, saya setebal ini kacamatanya nih. 1 cm ada. Beliau bacanya dengan jarak yang dekat. Jatuh sampai pengurus itu ada tulisan Abdul Syakur Yasin. Pak Kiai Ma'ruf, ini Abdul Syakur Yasin siapa? Ya teman ente di Irak dulu katanya. Langsung ambil spidol Mu'tazilah. ini bahasa ini nggak cocok dari pengurus NU nih. Soalnya dia ultra rasional. Ini saya ceritakan apa adanya seperti yang diceritakan oleh Kiai Ma'ruf Amin, yang mulia Bapak Wakil Presiden, yang bercerita kepada saya seperti itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ini Pak Syakur ini, Kiai Ma'ruf Amin ini orang yang namanya ultra rasional ini. Otakku nggak nyampe kalau ngikutin pikiran Kiai Syakur ini. Ini di luar tradisi NU, jadi bisa kacau NU-nya. Akhirnya ya ditolak, akhirnya nggak jadi. Itu ceritanya Kiai Ma'ruf Amin tanpa sepengetahuan saya
dia bercerita semacam itu. Ya karena memang dalam diskusi-diskusi setiap bulan sekali di rumahnya Pak Alwi Syihab itu seringkali kita berseberangan. Tetapi itu tidak menghalangi persahabatan kita, tetap bergandengan, pandangan adalah pandangan, selera adalah selera, bahkan agama pun juga tidak menjadi masalah bagi saya untuk bersahabat dengan siapapun. Orang baik kita baiki lagi. Kan itu persoalannya, dan beliau sangat baik sekali, orangnya sangat humanis sekali. Beliau ketika melihat sesuatu, membahas sesuatu, itu tidak kelihatan serius kok dalam diskusi itu. Ya santai-santai aja. Bahkan ketika almarhum Lukas Majid berbicara begitu dengan semangatnya, Gus Durnya duduknya di pojok sambil selonjor gitu. Dia ngorok gitu. Nanti pada gilirannya beliau bicara, dia nyambung. Nggak tahu itu gimana. Ya beliau kan orangnya gemuk ya. Jadi sambil selonjor di sudut di pojok tuh. Ya, tapi dalam diskusi dia nyambung semuanya itu. Dan sesuatu yang dulunya kita lihat sulit rumit, begitu Gus Dur yang menyampaikan, kok jadi simpel banget sih. Gitu-gitu aja kok repot. Itulah pengalaman saya dengan beliau, dan saya sangat respect dan hormat sekali. Ya, kita berbeda pendapat tetapi kita tetap bersahabat. Terima kasih, gitu aja. Ya. Oke.